Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 111. Cerita dimulai ketika menyadari kalau Wonwi telah menggunakan sebuah ilusi untuk mengorek segala informasi yang berada di kepalanya. Sambil tertawa, Muak berkata, "Semua ini telah terjadi karena kesalahanmu. Jika saja kau tidak muncul di faksi ini, maka semuanya akan berjalan dengan sesuai kehendaknya." Mendengar itu, Wonwi berpikir, apakah dia berbicara tentang seseorang yang tak bernama itu, ataukah dia ingin mengatakan tentang Bloodmaster? Dengan tatapan mata yang tajam, Muak kembali berkata, "Apakah kau pikir kalau aku akan mengatakan segalanya kepadamu? Tetapi aku akan membunuhmu sekarang juga dengan menggunakan tanganku sendiri." Di saat itu, semua pembuluh darah yang berada di kepalanya langsung membengkak dan juga menghitam. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Wonwi sehingga membuatnya langsung terdorong ke belakang dengan jarak yang lumayan jauh. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Bagaimana mungkin bajingan ini belum kehilangan tenaga dalamnya sedangkan dantiannya sudah dihancurkan?" Mendengar itu, Wonwi berkata, "Dasar sialan, aku lupa kalau dia pernah menjadi salah satu dari 5 Evil. Yang aku perhatikan, tenaga dalamnya yang sudah tersebar telah berkumpul pada satu titik. Awalnya aku berpikir kalau dia sudah tidak bisa menggunakan energinya karena dantiannya yang sudah hancur. Tetapi ternyata dia menggunakan jantungnya sebagai pengganti inti dantiannya agar ia bisa menggunakan energinya." Sambil berteriak, Muak berkata, "Meskipun aku harus mati di tempat ini, akan tetapi aku akan membawamu untuk mati bersamaku." Setelah mengatakan itu, ia pun kembali melancarkan serangannya dengan niat membunuh yang begitu kuat secara bertubi-tubi. Muak berkata, "Kau sudah mengacaukan rencana kami, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Tanpa Jin Chongbek, apakah kau akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari kematian?" Akan tetapi Muak sangatlah terkejut, wajahnya berkeringat dingin setelah melihat serangannya yang digagalkan oleh Wonwi. Di saat itu, Wonwi telah membuka energi dantiannya yang berada di kepala sehingga penampilannya langsung berubah menjadi Blood Demon. Lalu Wonwi berkata, "Kau boleh mengatakan itu setelah berhasil membunuhku. Aku tahu saat ini dantianmu sudah hancur, jadi kau jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya." Kemudian Wonwi langsung menggunakan sebuah teknik yang bernama seni darah jari penakluk. Dan itu adalah teknik bentuk keempat dari seni darah yang hanya bisa dikuasai oleh keturunan sang Blood Demon. Sambil menahan serangan Wonwi yang sangat mengerikan, Muak bergumam, "Dasar sialan, siapa sebenarnya bajingan ini? Dia telah merubah penampilannya sama seperti seorang Blood Demon. Yang aku tahu, Blood Demon yang terakhir hanya memiliki 2 orang keturunan, bahkan mereka adalah perempuan. Hal ini sangatlah berbahaya, jadi aku harus membunuhnya sekarang juga agar situasinya tidak terlalu lama." Tetapi belum sempat ia melakukan serangan balik, terlihat ia pun langsung berteriak kesakitan setelah tubuhnya yang terhempas ke belakang. Setelah melancarkan serangan itu, Wonwi berkata, "Aku rasa akan lebih baik kalau dirimu harus menghentikan pertarungan ini." Lalu ia bergumam, "Yang aku perhatikan, energi yang ia miliki telah menyebar dengan begitu cepat. Namun dia tidak melatih tenaga dalamnya dengan benar. Jadi setelah semuanya sudah menghilang, maka bisa dipastikan kalau dia akan mati." Wonwi berkata, "Jika kau terus saja bergerak seperti itu, maka kau akan mati dengan cepat. Katakan kepadaku siapa sebenarnya Bloodmaster dan aku akan mengampuni nyawamu." Namun tiba-tiba saja Wonwi langsung memalingkan pandangannya ke belakang ketika Jin Chongbek yang membuka pintu penjaranya. Lalu Jin Chongbek berkata, "Sepertinya apa yang kau lakukan tidak seperti yang direncanakan." Ketika melihat Wonwi yang sedang lengah, terlihat Muak langsung melompat ke arah Wonwi dan bersiap untuk menghancurkan batang lehernya. Di saat itu Muak telah memasukkan energinya ke jarinya sehingga hal itu telah membuatnya menjadi seperti pedang. Menyadari pergerakan Muak tanpa pikir panjang, Wonwi langsung menggunakan gerakan ke-7 dari seni darah jari penakluk. Terlihat Muak langsung berteriak kesakitan ketika serangan Wonwi yang mendarat tepat di perutnya. Melihat serangan Wonwi, Jin Chongbek bergumam, "Meskipun aku tahu kalau anakku begitu kuat, namun tetap saja kalau ini sangatlah mengagumkan." Meskipun Muak sudah melemah, akan tetapi dia telah berhasil mengalahkan seseorang yang pernah dikenal sebagai salah satu 5 kejahatan besar dataran Murim. Kemudian Wonwi berkata,
Muak, katakan kepadaku siapa sebenarnya seseorang yang kau sebut sebagai Bloodmaster di dalam kultus kami. Akan tetapi Muak langsung terdiam sampai-sampai ia menunjukkan sebuah ekspresi yang begitu gugup. Lalu ia berkata, sejak kapan kau memiliki bola mata yang sama seperti orang itu? Mendengar itu, Wonwi bergumam, dasar sialan, aku sama sekali tidak menyadari kalau penutup mataku telah lepas ketika kami sedang bertarung. Ketika Wonwi ingin menanyakan untuk yang kedua kalinya siapa sebenarnya Bloodmaster, terlihat Muak langsung tersungkur ke atas tanah karena dia sudah kehabisan energi ki-nya. Tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut ketika Jin Chongbek yang berkata, apa yang ia maksud? Dia mengatakan kalau dirimu telah memiliki bola mata yang sangat mirip dengan dirinya. Wonwi berkata, ayah, aku berharap kalau dirimu tidak terkejut ketika melihat mataku ini. Mendengar itu, Jin Chongbek berkata, memangnya saat ini apalagi yang bisa membuatku menjadi terkejut? Namun Jin Chongbek langsung terdiam ketika melihat Wonwi yang memalingkan kepalanya sembari menunjukkan salah satu dari matanya yang memiliki mata emas. Melihat ayahnya yang terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wonwi bergumam, sudah aku duga kalau ayah akan terkejut lagi. Cerita berpindah pada 2 hari kemudian. Di saat itu, Wonwi telah menggambar sebuah wajah seseorang dengan menggunakan kuas tipis. Melihat gambaran Wonwi, Jin Chongbek berkata, jadi apakah ini adalah seseorang yang mereka panggil sebagai tak bernama? Di saat itu, Wonwi telah menceritakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang lelaki bermata emas itu. Namun sebuah kisah yang diceritakan oleh Aaron sudah pasti tidak akan mungkin untuk bisa dipahami oleh Jin Chongbek. Jadi Wonwi hanya menceritakan kepada ayahnya dengan menggunakan versinya ahli siasat aliansi Murim. Wonwi berkata, aku tidak tahu apakah itu adalah wajah aslinya ataukah tidak. Bahkan aku berpikir bisa saja kalau itu adalah sebuah topeng untuk menutupi identitasnya. Jin Chongbek berkata, jika apa yang kau katakan memanglah benar, maka ada kemungkinan kalau dia telah mendapatkan mata emas sepertimu di dalam lembah. Dengan menilai bagaimana ceritamu, maka aku berpikir kalau pria bermata emas itu mungkin saja ada hubungannya dengan Sekte Mosan. Terlihat Wonwi langsung terdiam, lalu ia berkata, sebelumnya aku sudah mendengar cerita itu dari kakek. Kakek mengatakan lembah itu dulunya adalah sebuah tempat yang merupakan tempat suci bagi Sekte Mosan. Wonwi berkata, ayah, bukankah Sekte Mosan adalah sekte Taois yang dimusnahkan? Yang aku dengar mereka adalah sebuah sekte yang sangat berbakat di dalam seni bela diri menggerakkan para mayat. Setelah mengatakan itu, Wonwi bergumam, aku berpikir kalau ayahku mungkin saja mengetahui sesuatu, tetapi aku malah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sebelumnya, Aaron juga pernah menyinggung Sekte Mosan. Dia mengatakan bahwa mereka yang memiliki keterampilan tingkat tinggi telah mati secara tiba-tiba. Dan seperti yang dikatakan oleh ayah, ada kemungkinan kalau pria bermata emas itu adalah anggota sekte itu. Kemudian Wonwi berkata, sebelumnya di dalam lembah itu aku telah bertemu seseorang yang memiliki 2 mata emas dan dia mengatakan kalau dia telah terjebak di dalam sana. Jika saja lembah itu tidak tenggelam di dalam air, maka sudah pasti kalau aku akan bisa menemukan sebuah petunjuk yang bisa memecahkan masalah ini. Berdasarkan dengan apa yang ada di sana, mungkin saja aku bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pria bermata emas itu dan juga semua rahasia di balik mata emasnya. Namun tempat itu sudah tenggelam dan juga begitu sulit untuk dijangkau. Tetapi satu hal yang pasti kalau dia sedang merencanakan sesuatu. Dia adalah orang yang menyerang 8 master bela diri terkuat dataran Murim dan juga menghancurkan sekte Kunlun. Bahkan mereka telah menyusun sebuah rencana untuk menempatkan Firlister di bawah kendali mereka dengan menggunakan Jian Musi yang palsu. Terlebih lagi, mereka telah menargetkan untuk membunuh ayah. Aku tidak tahu apa tujuan utama pria bermata emas itu. Apakah itu hanya untuk menimbulkan sebuah kekacauan pada dataran Murim? Mendengar perkataan Wonwi, Jin Chongbek berkata, jika memang seperti itu, maka kita akan mempersingkat masalah ini. Seperti yang kau tahu, Sekte Mosan telah dibasmi oleh pasukan Murim setelah membantu kekaisaran dalam menindas dunia Murim. Jika dia merupakan penerus Sekte Mosan, maka ada kemungkinan kalau dia melakukan ini karena dia begitu dendam terhadap dunia Murim yang sudah membasmi sekte mereka. Seperti yang kau katakan, jika saja lembah itu tidak kebanjiran, maka bisa dipastikan kalau kita akan mendapatkan sebuah petunjuk yang bisa memecahkan masalah ini. Wonwi bergumam, motif itu memang terdengar masuk akal apabila dia berasal dari Sekte Mosan karena dia begitu dendam kepada Murim. Tetapi sampai saat ini kita belum memiliki sebuah bukti yang sangat kuat untuk bisa menyimpulkannya.
Namun ada sesuatu yang membuatku belum bisa memahami. Dia memiliki sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan sekte Kundun hanya dalam satu malam. Selain itu juga, kekuatan bela diri yang ia miliki bisa sebanding dengan 8 master bela diri terkuat atau bahkan setara dengan 4 Evil. Bahkan ia juga mampu memberikan rasa takut yang sangat besar kepada seseorang yang dikenal sebagai salah satu dari 5 Evil di masa lalu. Namun entah mengapa dia bertindak dengan sangat tersembunyi di balik bayang-bayang daripada menunjukkan wajahnya kepada dunia ini, sedangkan dia adalah orang yang sangat kuat. Saat ini kita belum bisa memastikan kebenarannya, tetapi cepat atau lambat aku sangat yakin kalau kita akan bisa menemukan petunjuknya. Kita telah mendapatkan sebuah informasi kalau mereka telah menanamkan mata-mata di dalam jantungnya Kultus Blood. Jadi kita harus memastikan siapa sebenarnya orang itu di antara Supreme ketiga dan juga Blue Star keempat. Dan apabila aku menemukannya, maka aku akan menggali segala informasi tentang seseorang yang tak bernama ini. Jin Xiongbaek berkata, "Wanwi, apakah kau tidak membutuhkan bantuan ayahmu untuk menangkap mata-mata itu?" Wanwi pun berkata, "Bukankah ayah mengatakan kalau ayah harus mencari para mata-mata yang masih bersembunyi di dalam faksi ini?" Dengan santainya Jin Xiongbaek berkata, "Dasar bocah, kau tidak perlu mengkhawatirkan tugas ayahmu ini. Tidak peduli sepenting apa faksi ini, tetapi tidak ada yang bisa menandingi sepenting apa dirimu itu karena dirimu adalah putraku satu-satunya." Mendengar itu, Wanwi bergumam, kata-kata yang diucapkan oleh ayahku sangatlah hangat. Jujur saja, aku sama sekali tidak pernah tahu kalau memiliki sebuah tempat untuk bersandar akan terasa senyaman ini. Sambil tersenyum, Wanwi berkata, "Ayah, meskipun aku terlihat seperti ini, tetapi aku tetaplah seorang Blood Demon. Saat ini aku masih terlalu dini untuk mengungkapkan identitasku. Bahkan aku juga belum menyatukan Kultus Blood yang masih terpecah. Aku hanya khawatir kalau posisi ayah di dalam faksi ini akan bermasalah karena aku adalah seorang Blood Demon." Sambil mengambil sesuatu yang ia selipkan di balik bajunya, Jin Xiongbaek berkata, "Aku adalah sang pemimpin sekte Storm Shadow dan aku adalah salah satu dari 8 master bela diri terkuat. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang seperti itu karena aku akan selalu mendukungmu." Ternyata itu adalah sebuah pelekat yang terbuat dari baja dingin. Lalu Jin Xiongbaek kembali berkata, "Ini adalah sebuah pelekat sekte Storm Shadow yang hanya dimiliki oleh para pemimpin. Wanwi, dengan menggunakan pelekat ini, maka kau akan bisa meminta bala bantuan kepada Firlistar dan juga para cabang faksi kami yang tersebar pada dataran Murin. Jadi gunakan pelekat ini apabila kau membutuhkannya karena dirimu adalah pemimpin muda sekte Storm Shadow." Mendengar itu, Wanwi kembali bergumam, dia adalah seorang ayah yang berusaha membantuku dengan cara apapun yang ia bisa, dan ini telah membuat jantungku telah berdebar dengan sangat kencang. Kemudian sambil menyerahkan sesuatu kepada ayahnya yang tidak lain adalah pelekat ibunya, Wanwi berkata, "Ayah, aku rasa kalau ibu pastinya sangat ingin kalau ayah yang memiliki pelekat ini." Terlihat Jin Xiongbaek langsung terdiam, bahkan ia sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari pelekat itu. Hal itu disebabkan karena semua ingatan tentang mendiang istrinya langsung terlintas di kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memeluk pelekat itu dengan begitu erat. Di saat itu hatinya terasa sakit karena ia begitu ingat di saat ia sama sekali tidak mampu menjaga istrinya ketika ia diburu oleh pasukan kekaisaran. Lalu dengan suara yang tercekat, ia pun mengatakan kalau ia akan menjaga pelekat itu dengan sepenuh hati. Kemudian Wanwi teringat akan sesuatu, lalu ia berkata, "Ayah, bisakah aku meminta kepadamu untuk menjaga adik perempuanku? Mungkin dia bukanlah anak kandung ayah, tetapi bagi diriku dia adalah adikku yang sangat berharga. Aku sangat khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi kepadanya jika dia meninggalkan sekte Hyongsan." Di saat itu, Wanwi merasa tidak nyaman untuk meminta itu kepada ayahnya. Ia begitu takut untuk menyakiti hati ayahnya ketika mengetahui kalau ibunya telah memiliki seorang anak dari keluarga Ikyon. Sambil tersenyum, Jin Xiongbaek berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kalau dia adalah putrinya Haryong, maka bisa dikatakan kalau dia adalah putriku juga. Jadi apapun yang terjadi, aku juga akan melindunginya." Setelah merasa tenang kalau ayahnya akan berdiri di belakangnya, Wanwi kembali berkata, "Ayah, ada satu hal lagi yang harus aku bicarakan kepadamu. Saat ini aku ingin lolos dari sebuah tes yang akan diberikan oleh Samancak di besok hari." Terlihat Jin Xiongbaek sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Wanwi akan memenuhi ujian Samancak yang sudah pasti akan sangat berbahaya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.